Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran Al-Quran terbukti. Ilmuwan Barat menemukan jejak Nabi Muhammad SAW di langit. Dunia kembali mengakui Islam sebagai agama yang memiliki kebenaran dalam semua hal. Peneliti Barat menyebutkan Islam dan Al-Quran jauh lebih dahulu menyampaikan kabar tentang temuan-temuan sains yang baru terungkap saat ini. Terbaru, ketika ilmuwan Barat sebelum mengetahui bagaimana wujud sebenarnya dari bintang besar yang mereka sebut sebagai black hole atau lubang hitam. Ternyata Al-Quran sudah menyampaikan berabad-abad lalu. Saat itu, ilmuwan mencoba menghubungkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan misteri lubang hitam di luar angkasa. Di luar angkasa, ilmuwan menemukan area gelap. Tak ada tempat yang lebih gelap daripada lubang hitam. Ditambahkan pula, black hole memiliki gaya gravitasi sangat besar. Tidak ada sinar yang mampu menembusnya. Mereka terselubung dari pengamatan mata langsung. Sebagian ilmuwan memiliki alat khusus yang dapat membantu mereka melihat bagaimana bintang yang sangat dekat dengan lubang hitam tingkatnya berbeda dari bintang lainnya. Gaya gravitasi yang sangat besar, lubang hitam membantu mereka mengidentifikasi lokasinya. Perihal temuan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Ketika orang bisa melihat area gelap luar angkasa ini, mereka tidak dapat melihatnya secara langsung. Saat mata mereka melewati atau melampaui batas daerah ini, mereka hanya melihat seolah-olah area ini berfungsi sebagai lensa sains, ternyata memiliki istilah untuk daerah ini. Ini disebut sebagai lensa gravitasi. Biasanya, kita berpikir cahaya itu selalu merambat lurus, tapi lain halnya di dekat lubang hitam. Kekuatan gravitasi yang kuat membelok-belokkan cahaya di sekitarnya. Ini menciptakan jejak visual pada bahan di sekitarnya. Ahli astrofisika telah membuktikan bahwa lubang hitam melengkungkan cahaya dan bertindak seperti kaca besar. Kosmik galaksi yang jauh pun dibelokkannya. Ini yang disebut sebagai lensa gravitasi. Al-Quran memberikan perhatian pada fakta menarik tentang masalah ini. Ketika dikatakan penglihatan Nabi Muhammad tidak membelok dan tidak melewati batas, dia melihatnya sebagai salah satu tanda kebesaran dari Tuhannya. Bisa jadi, itu menyinggung fakta pertama, bahwasanya Nabi Muhammad pernah mengunjungi lubang hitam dan melihat secara langsung. Ketika Al-Quran juga menggambarkan bentuk daerah ini, lubang bagian atas dengan sisi miring, dengan tabung sempit di bagian bawah yang hampir menyerupai bentuknya corong. Ini juga ada di dalam Al-Quran yang menyamakan lubang hitam dengan bentuk pohon bidara. Sesuai dengan deskripsi yang sama, seperti cekungan yang begitu dalam di ruang waktu, dan itulah mengapa tampak seperti corong. Meski efek lubang hitam pada pergerakan materi dan juga daya hisapnya yang luar biasa, cekungan ruang waktu lubang hitam tetap tersembunyi di balik batas horizonnya dan selalu dikelilingi oleh suatu area yang tidak memungkinkan cahaya menembusnya. Artinya, tidak mungkin dapat diamati secara langsung. Ini juga selaras dengan Al-Quran yang mengucapkan bahwa daerah ini terbatas. Jadi bagaimana klaim dari sains ini selaras dengan Al-Quran yang mengkonsumsinya lubang hitam ini memiliki kekuatan yang tak terbatas dengan medan gravitasi yang terjadi di dalamnya. Ini memastikan tidak ada yang mampu, bahkan tidak ada sinar yang pernah bisa menembusnya. Uniknya lagi, perjalanan ke lubang hitam adalah perjalanan satu arah. Sekali Anda menyeberang batas cakrawala itu, di mana cahaya itu tidak bisa menembusnya, tidak ada arah putar balik. Sementara peneliti seperti Georg Pulin, Rodolfo Gambini, dan juga Gerhard Hölfer baru-baru ini membuktikan sebaliknya.
dan menunjukkan energi itu dapat lolos dari lubang hitam dan lubang itu tidak terbatas. Itu berarti pada dasarnya lubang hitam tidak berakhir dalam kepadatan dan tidak terbatas, melainkan bertindak sebagai portal ke alam semesta lain. Fisikawan Inggris terkenal Profesor Stephen Hawking mendukung klaim ini dan selanjutnya bersugesti bahwa mungkin ada jalan tembus dari lubang hitam. Jika Anda merasa di dalam lubang hitam, jangan menyerah, ada jalan keluarnya dan mungkin memiliki jalan ke alam semesta lain. Jika melampauinya, Anda tidak bisa kembali ke alam semesta kita. Jadi, meskipun saya tertarik pada space fling, saya tidak akan mencobanya. Kesimpulannya, Al-Quran bersumpah demi bintang ketika jatuh bahwa Nabi Muhammad melakukan perjalanan melalui luar angkasa dan mencapai daerah menurut Al-Quran adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Daerah yang jauh lebih gelap dari sekitarnya, kegelapan itu bersembunyi di pohon bidara di bawahnya dan tidak ada yang melihat area itu secara langsung, karena penglihatannya akan membelok dan melewati batasnya. Akhirnya, kita diberitahu bahwa area itu terbatas dan juga portal ke alam semesta lain. Jadi sepertinya Al-Quran dan juga astrofisika sepakat bahwa bagaimana Al-Quran menggambarkan daerah misterius itu cocok dengan apa yang sekarang disebut sebagai lubang hitam. Namun Al-Quran membawanya selangkah lebih maju, bahwa sebetulnya itu adalah portal menuju surga, sebuah klaim yang belum bisa dibuktikan oleh sains, tetapi berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, seperti ada indikasi apa saja. Tinggal menunggu waktu sebelum sains sampai pada kejadian ilmiah itu sudah termuat di dalam Al-Quran. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman untuk manusia dalam menjalani kehidupan. Di dalam Al-Qur'an ada 114 surat dan di dalam Al-Qur'an tersebut memiliki fadilah atau kegunaan masing-masing. Meskipun demikian, membaca Al-Qur'an secara keseluruhan itu adalah hal yang bagus dan mulia. Dan berikut adalah beberapa fadilah surat-surat di dalam Al-Quran berdasarkan keterangan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah surat Muzammil. Surat Muzammil itu adalah disarankan untuk dibaca secara rutin ketika pasangan suami istri sering dirundung masalah. Lalu yang kedua adalah surat Waqi'ah, yang mana dibaca untuk mempelancarkan rezeki. Lalu yang ketiga adalah surat Maryam. Surat Maryam ini baik dibaca untuk ibu hamil. Surat Maryam sangat dianjurkan karena dapat memperlancar proses persalinan, kesehatan ibu dan juga janin, dan kesehatan untuk si bayinya. Lalu yang keempat adalah surat Al-Baqarah. Surat ini dapat mengusir gangguan jin, setan, dan sejenisnya. Itulah beberapa fadilah atau kegunaan dari Al-Quran yang dapat, dan masih banyak lagi fadilah-fadilah atau kegunaan dalam Al-Quran yang lainnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.